Buat lo yang lagi nyari laptop gaming budget 9 jutaan tapi bingung nyari laptop apa, simak video ini sampai habis. Yo guys, Seragadget bersama Rahkisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop gaming harga 9 sampai 10 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024. Nah, kali ini kita spesial ya, karena kemarin kan kita udah bikin laptop 9 jutaan dan 10 jutaan terbaik. Tapi itu mostly laptop yang nyampur ya. Nah, sekarang kita akan bikin rekomendasi laptop khusus gaming di harga 9 sampai 10 jutaan. So, buat lo yang memang lagi cari laptop gaming di harga segini, pastikan simak videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja subscribe dulu. Baru ke nomor yang pertama, oke? Udah? Subscribe? Oke, langsung nomor yang pertama. Laptop gaming 9 sampai 10 jutaan terbaik yang pertama adalah Axio Pongo 725. Bisa dibilang Pongo 725 ini adalah laptop gaming sejuta umat. Karena ya harganya 9 jutaan tapi lo udah bisa dapetin laptop yang beneran gaming dan nggak usah upgrade-upgrade lagi ya. Karena secara RAM udah bisa dimainin maksimal. Intel Core i7 12650H, SSD 512GB, grafis Nvidia GeForce RTX 2050, dan yang bikin gue bisa bilang laptop ini siap gaming adalah RAM-nya yang udah 16GB, DDR4 3200MHz dual channel. So ya, seperti yang gue bilang tadi, nggak usah upgrade RAM-nya lagi kayak laptop-laptop sebelah. Soalnya nih ya, kalau lo nggak mau upgrade RAM-nya, performa dari sebuah laptop gaming dengan single channel RAM akan beda banget dengan yang dual channel. Bahkan perbedaannya ini bisa sekitar 30-50% dari segi peningkatan FPS game. So ya, buat lo yang memang punya budget 9 juta dan nggak mau ribet-ribet, beli si Pongo aja, udah. Oke. Nggak cuma performa, layarnya ini juga udah siap gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Bikin gaming jadi terasa lebih mulus ya, terutama buat lo yang memang lebih sering main game-game kompetitif kayak Valorant ataupun Dota 2. Cuman memang color gamutnya belum 100% sRGB. Jadi ya kurang oke aja buat kebutuhan editing profesional. Beralih ke faktor ergonomis, Pongo 725 ini tergolong lumayan ringan untuk kelas laptop gaming. Beratnya di 1,99 kg dengan tebal 2,27 cm. Terus, baterai 57 Wh-nya juga standar gaming, bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Untuk portnya juga udah lengkap ya, udah ada Type-C dan ada SD card reader-nya juga. Laptop gaming 9 sampai 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Leok 15 IAX9. Buat lo yang perlu laptop yang nggak cuma buat gaming doang, tetapi juga bisa dipakai buat nyari cuan, Lenovo Leok ini adalah pilihannya. Dengan lo menambah 1 juta dari si Pongo tadi, lo bisa dapetin paket komplit ini. Secara spek sebenarnya sama, bahkan CPU-nya masih kalah sama Pongo. Tapi layarnya ini udah 100% sRGB, alias udah bisa banget buat dipakai editing profesional. Ya lumayan lah ya, iseng-iseng kayak freelance editor atau desain, nanti cuannya bisa buat top up di game. Tapi kalau top up mulu ya kapan kayanya ya? Oke, kita bahas speknya dulu ya. CPU-nya ini udah pakai Intel Core i5 12450HX, RAM-nya 12GB DDR5 4800MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis Nvidia RTX 2050 4GB. Well, spek yang udah oke lah ya untuk main game-game kekinian, apalagi game-game yang kompetitif aja, meskipun memang belum bisa mentok kanan. Soalnya RTX 2050 masih tergolong agak old school ya, alias agak kuno. Kalau mau enak sih ya minimal RTX 3050. Tapi ya udah. Oke. Nah, kalau bobot sendiri, Leok ini agak berat ya, dengan 2,3 kg dan tebal 2,19 cm.
Baterainya sendiri kapasitasnya lumayan gede sebenarnya, 60 Hz, tapi yang namanya laptop gaming nggak mungkin awet, jadi paling bisa lo pakai sekitar 3-4 jam aja. Terus portnya udah lengkap meski belum ada card readernya. Buat yang penasaran, silahkan cek di keranjang di sini, YouTube Shop, di kiri atau di kanan, oke? Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus TUF A15 FA506NC. Nah, buat lo yang tadi agak kesentil ketika gue bilang main game itu minimal RTX 3050, ini kita kasih laptopnya. Karena ya si laptop ini adalah RTX 3050. Maksudnya grafisnya pakai itu. Oke lah, layarnya nggak sebagus LOQ, masih di 63% sRGB. Tapi spek grafisnya jauh lebih baik. Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan CPU AMD Ryzen 5 7535HS, RAM-nya 8GB DDR5 5600 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi ini udah oke banget ya untuk kelas laptop gaming 10 jutaan. Udah lebih nyaman buat main game-game kekinian. Lo juga bisa dapetin FPS yang lebih tinggi dibanding RTX 2050 yang ada di laptop-laptop sebelumnya. Cuman karena RAM-nya ini masih 8GB single channel, jadi gue masih menyarankan lo untuk upgrade dulu RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel. Baru deh bisa main game secara optimal. Beralih ke faktor ergonomis, TUF A15 FA506NC memiliki berat 2,3 kg dengan tebal 1,99 cm. Well ya, lagi-lagi seperti laptop gaming pada umumnya, belum bisa dikatakan nyaman buat lo yang suka bawa laptop ke sana kemari. Terus harus sedia charger juga ya, karena baterainya cuma 48 Wh dan bisa bertahan hanya 2-3 jam aja. Nah, untuk urusan port ini harusnya udah lengkap dan nggak usah beli dongle-dongle lagi, kecuali lo memang perlu pakai yang namanya SD card reader. Ya, itu belum ada sih, jadi beli dongle lagi. Laptop terbaik 9-10 jutaan selanjutnya adalah MSI GF63 Thin 12UCX. Ini dia laptop gaming termurah pada list kali ini. Bahkan ini lebih murah dibandingkan si Pongo 725. Harganya 9,1 juta. Udah bisa banget buat main Dota 2. Ya, laptop 5 jutaan juga bisa Dota 2 nggak sih? Oke. Benar sih, cuman ya karena laptop ini udah pakai CPU Intel Core i5 12450H dengan Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6, ya main game AAA pun bisa dijabanin. Ya paling PR-nya lagi-lagi upgrade dulu RAM-nya menjadi 16GB dual channel, biar main gamenya lebih mantul. Baru deh game-game kayak The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, atau Far Cry 6 bisa dimainkan dengan optimal. Nah, salah satu hal yang unggul dari laptop ini adalah aspek ergonomis. Meskipun nggak ringan-ringan banget, tapi MSI Thin ini punya bobot 1,87 kg dengan tebal 2,17 cm yang tergolong ringan untuk kelas laptop gaming. Ya, jadi buat dibawa-bawa at least nggak seberat laptop-laptop gaming sebelumnya. Meskipun ya hitungannya masih berat juga sih. Oh ya, layar laptop ini udah gaming juga ya, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Color gamutnya tentu belum 100% sRGB, tapi ya 9,1 juta cuy, jadi wajar lah. Begitu juga baterainya, 52,4 Wh yang hanya bertahan sekitar 3-4 jam aja. Lagi-lagi ini wajar ya, yang penting portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan AI Gen Ultra. Laptop ini bisa dikatakan alternatif yang pas buat lo yang memang suka main game, tapi gamenya bukan AAA, tetapi juga tetap pengen mempertahankan ergonomis, yaitu laptop yang enak buat dibawa-bawa.
Ya kayak PES 2024, Far Cry 6, atau GTA 5 lah. Soalnya, Advan AI Gen ini memang pada dasarnya bukan laptop gaming, melainkan laptop produktivitas yang bisa gaming. Prosesornya ini udah update banget ya, karena udah pakai Intel Core Ultra 5 125H dengan dukungan NPU AI Boost gitu kalau nggak salah namanya. RAM-nya sendiri udah 16GB LPDDR5X dengan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Udah enak buat main game dan produktivitas. Nah, Advan AI Gen ini juga dibekali layar yang oke banget buat lo para editor profesional atau setidaknya calon editor profesional. Karena udah 14 inch IPS beresolusi Full HD dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Terus buat lo yang suka keluar rumah atau simply kerja kantoran, bobot 1,4 kg dengan tebal 1,77 cm-nya tentu jadi pilihan yang pas dibanding laptop gaming yang bobotnya aduhai, berat. Begitu juga soal baterai, karena baterai 60 Wh-nya ini tentu bisa bertahan lebih lama, hingga 9 jam pemakaian. Lumayan banget kan buat lo yang memang mager bawa charger, misalkan pengen kerja di coffee shop 4 jam 5 jam doang, ya udah nggak usah bawa charger. Nggak kayak laptop gaming. Kecuali lembur ya, itu beda lagi. Itu kayak perlu charger juga sih. Kan lembur berapa? 12 jam. Oke. Terakhir, portnya ini udah lengkap dan kekinian. Oh ya, sesuai namanya, laptop ini juga udah lebih optimal buat lo yang suka pakai AI untuk produktivitas. Entah itu di Premiere Pro atau AI generated lainnya. Yo guys, itu dia laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang bisa lo lirik di akhir tahun 2024. Seperti biasa, list lengkapnya bisa kalian cek aja di deskripsi atau di YouTube Shop ini di Keranjang. Karena kita udah masukin link pembelian dari toko-toko yang terpercaya. At least dari penilaian kita lah ya, lihat ratingnya ini harusnya terpercaya. Dan buat teman-teman yang ada kritik, saran, masukan, silahkan drop aja di kolom komentar. Buat yang suka videonya, like aja. Kalau nggak suka, dislike buat feedback untuk kita. Dan kita ketemu di video selanjutnya.